Halo semua, hari ini kita akan bahas kartu kredit BCA Visa Batman. Nah, kartu kredit Visa Batman adalah kartu kredit entry level dari Bank BCA yang mungkin seperti kartu yang wajib atau harus kalian miliki kalau kalian pengen punya kartu kredit BCA. Karena dengan kartu kredit dengan limit minimal 3 juta rupiah, ini jatuhnya kan kartu kredit entry level yang sejajar dengan beberapa versi kartu kredit entry level lainnya di BCA kayak BCA Everyday Card, BCA UnionPay, dan BCA Tiket.com Mastercard. Nah, kartu ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi gaya hidup modern buat para pekerja di ibu kota. Oleh karena itu, tentu saja beberapa keistimewaan dan penawaran menariknya ada di merchant-merchant offline dan online yang bersifat gaya hidup, seperti misalnya di restoran, fashion, online travel, marketplace, dan masih banyak merchant lainnya. Nah, sebelum kita lanjut, kalau kalian suka dengan topik kartu kredit, jangan lupa buat like dan subscribe channel ini. Semoga Dewa Algoritma berpihak pada kita. Oke, langsung aja kita mulai ke bagian pertama, yaitu soal welcome bonus. Nah, tentunya ini adalah kartu kredit entry level dari BCA, maka tidak ada welcome bonus yang diberikan. Karena ya BCA bank yang cukup besar, sehingga mereka nggak terlalu punya insentif buat ngajak kalian buat bergabung buat jadi nasabah kartu kredit. Biasanya kita yang pengen punya kartu kredit dari bank BCA. Nah, lanjut ke bagian yang kedua, yaitu soal konvertibilitas. Nah, khusus untuk konvertibilitas, kita akan bahas konvertibilitas dari point reward BCA ke airline miles. Dan seperti kartu-kartu kredit BCA lainnya, kita bisa tukar reward BCA ke beberapa maskapai penerbangan, yaitu Singapore Airlines dengan program KrisFlyer-nya, Garuda Indonesia dengan Garuda Miles, dan AirAsia dengan AirAsia Big Point-nya. Dari situ lanjut kita ke bagian yang ketiga, yaitu soal point reward-nya. Jadi kita udah tahu point reward BCA itu bisa ditukar ke Garuda, Singapore Airlines, dan AirAsia. Nah, caranya gimana? Jadi kalian setiap transaksi dengan kartu kredit Visa Batman ataupun dengan kartu kredit BCA lainnya, kalian bakal dapetin point reward BCA, yaitu ya reward BCA. Dan untuk kartu kredit Visa Batman ini, earning rate-nya ada di 0,2%. Jadi, misalnya kalian transaksi sebesar Rp500.000, maka reward yang kalian dapat adalah 500.000 kali 0,2%. Jadi sama dengan 1000 reward point. Nah, baru si reward point itu bisa ditukar dengan airline miles dan ada konversinya sendiri. Nah, untuk efektif di bulan April dan Mei 2022 ini, Garuda Miles dan KrisFlyer punya rate baru untuk penukaran reward BCA ke airline miles mereka masing-masing. Nah, buat Garuda dan buat KrisFlyer, mereka sama-sama menerapkan 200 reward BCA itu sama dengan 1 airline miles mereka. Nah, sedangkan untuk AirAsia, mereka menerapkan 80 reward BCA itu sama dengan 1 AirAsia Big Point. Jadi, kalau kita gabungkan kedua informasi ini, kita akan dapat rasio yang namanya rupiah per mile. Berapa rupiah yang kalian butuhin untuk dapetin 1 airline miles. Nah, dari perhitungannya, kita tahu untuk mendapatkan 1 Garuda Miles atau 1 KrisFlyer, kalian harus bertransaksi minimal Rp100.000 dengan kartu kredit BCA Visa Batman. Sedangkan untuk mendapatkan 1 AirAsia Big Point, kalian harus bertransaksi Rp40.000. Oke, lanjut ke yang keempat, yaitu soal promo. Di awal gue sempat bilang ada beberapa promo di merchant offline dan online dengan kartu kredit ini. Dan kalian bisa cek semua jenis promonya di websitenya BCA. Dan beberapa promo yang menurut gue pantas buat kita bahas adalah tentunya diskon 15% untuk upsize di Starbucks. Nah, jadi kalau kalian yang suka ngopi, apalagi di Starbucks, ini kartu yang lumayan berguna buat kalian karena kalian bisa dapat diskon 15% setiap kali kalian upsize minuman di Starbucks. Dan selain itu, untuk megang kartu kredit BCA Visa Batman, ada bebas iuran tahunan untuk 1 tahun pertama untuk pengajuan sampai dengan 31 Desember 2022. Jadi kalau misalnya kalian lagi mau ngajuin kartu kredit yang mungkin nggak perlu biaya
tahunan, atau kalian males ngapus biaya tahunan, telepon ke CS-nya, mungkin ini kartu yang cocok karena secara otomatis setahun pertama bakal langsung digratisin. Dari situ kita lanjut ke nomor 5, yaitu soal iuran tahunan. Jadi kita tahu setahun pertama iuran tahunnya gratis. Tapi setelah itu gimana? Nah, iuran tahunan ya adalah sebesar Rp125.000 per tahun. Tentunya tadi udah dibahas gratis untuk tahun pertama. Nah, untuk tahun kedua dan seterusnya, sebenarnya masih ada kemungkinan iuran tahunannya digratisin lagi. Caranya adalah dengan menelpon customer service bank kartu kredit kalian. Dalam hal ini kita telepon BCA. Nah, ketika kalian telepon customer service BCA, kalian mengajukan yang namanya penghapusan iuran tahunan. Biasanya, bank akan menyetujui permohonan kalian dengan memberikan sedikit syarat. Syaratnya kemungkinan besar adalah melakukan spending tertentu, bertransaksi sekian rupiah dalam beberapa bulan kemudian. Gitu. Biasanya syaratnya nggak terlalu berat. Jadi kalau misalnya kalian udah pakai kartu ini untuk transaksi sehari-hari, harusnya nggak ada masalah buat mencapai target mereka. Jadi lumayan kan, setiap tahunnya hampir dipastiin bisa gratis iuran tahunan hanya dengan bertransaksi sehari-hari, lumayan hemat Rp125.000 per tahun. Nah lanjut, jadi kalian misalnya udah tertarik pengen ngajuin kartu ini, syaratnya apa aja? Tentunya kartu kredit entry level, jadi syarat pengajuannya adalah salah satu yang teringan yang ada. Kalian cukup berusia minimal 21 tahun untuk pemegang kartu utama. Kalau misalnya ini kartu kedua, kalian cukup 17 tahun aja. Dan syarat gaji per bulan kalian adalah 3 juta rupiah. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Nah, kartu kredit BCA Visa Batman, ini sebenarnya ada kartu kredit yang cukup oke kalau misalnya kalian adalah pemegang kartu kredit pertama kalinya. Jadi misalnya kalian belum punya kartu kredit sebelumnya, dan kartu kredit pertama kalian adalah kartu kredit BCA, dan dapatnya BCA Visa Batman. Cukup oke, karena setidaknya kalian bisa menggunakan kartu ini untuk dapetin beberapa promo-promo menarik di merchant-merchant offline dan online. Nah, cuma kekurangannya tentu ada di earning buat airline miles-nya. Tentunya kalau kalian nggak terlalu peduli dengan airline miles, kalian nggak perlu khawatir tentang ini. Cuma pengalaman pribadi kayak gue pengen dapetin miles secepat mungkin, sebanyak mungkin. Jadi ini bukan kartu kredit yang akan gue pilih, karena earning rate-nya Rp100.000 untuk dapetin satu airline miles. Dan itu gede banget. Dibandingin dengan misalnya kartu kredit entry level lainnya yang earning rate-nya jauh di bawah itu. Ini gue contohin aja beberapa kartu entry level yang syaratnya sama, Rp3 juta, Rp5 juta, tapi ngasih airline miles yang jauh lebih cepat. Yang pertama ada Mandiri Traveloka, di mana earning rate-nya itu di sekitar Rp16.800 per mile, bandingin dengan Rp100.000 per miles. Terus ada juga di teman sekantornya, nih si BCA Union Pay, juga untuk transaksi lokal, kalian bisa dapetin 1 miles hanya dengan transaksi Rp15.000 sampai Rp20.000. Tentu ada juga bcaticket.com yang butuh Rp42.000 per mile, dan BCA Everyday Card yang butuh sekitar Rp30 sampai Rp40.000 per mile. Nah, mungkin satu hal tentang kartu kredit BCA, ini kalau misalnya kalian kurang ngeh, kemungkinan ini adalah kartu yang tidak kalian minta gitu ketika kalian mengajukan, karena kemungkinan kalian ngajuin satu kartu dan ketika datang kalian dapat 2 kartu gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngajuin BCA Everyday Card, kemungkinan kalian akan dikasih kartu kedua antara Visa Batman, BCA Union Pay, atau bcaticket.com. Nah, jadi kalau misalnya kalian nggak mencantumkan bahwa kartu keduanya kalian pengen kartu tertentu, maka kemungkinan besar kalian dikasihnya si Visa Batman ini. Ini adalah pengalaman pribadi gue yang waktu itu nggak ngasih tahu kartu kedua gue pengen apa. Jadi gue dapetnya si Visa Batman ini. Nah, kalau misalnya gue bisa balik lagi dan bisa ngulang lagi, gue nggak akan milih kartu kredit Visa Batman ini, tapi gue bakal milih kartu kredit BCA Union Pay bareng dengan BCA Everyday Card. Itu aja dari gue. Menurut kalian gimana? Apakah ada dari kalian yang punya kartu kredit Visa Batman? Pengalaman kalian sejauh ini gimana? Coba tulis di kolom komentar di bawah sini. Dan tentunya kalau kalian ada rekomendasi kartu kredit lain yang pengen kita bahas, tulis juga di kolom komentar di bawah ini. Menurut kalian, episode berikutnya gue bahas kartu kredit dari bank mana? Oke, kalau kalian suka dengan topik kartu kredit, jangan lupa buat like dan subscribe channel ini.
Kalian juga bisa temuin gue di Twitter, Instagram, dan TikTok di @ramdisa_agassi. Cek juga video lainnya yang udah ada di channel ini tentang kartu kredit, dan kita sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!